Halo semuanya, kami dari kelompok Sigma. Di sini kami akan menjelaskan mengenai akuntansi sebagai sistem informasi. Namun sebelum itu, kenal dulu anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Dartias Malisa, nomor absen 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar akuntansi. Perkenalkan, nama saya Religi Sharon Alinski Parama, nomor absen 21. Di sini saya akan menjelaskan bidang-bidang akuntansi. Perkenalkan, nama saya Stefan Rantepulung, nomor absen 27. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi profesi akuntan dan etika profesi akuntan. Perkenalkan, nama saya Julia Vitallo, absen nomor 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemakai informasi akuntansi. Baik, perkenalkan nama saya Christina Desampemenda, nomor absen saya nomor 18, dan di sini saya akan menjelaskan sejarah, pengertian, dan manfaat dari akuntansi. Perkenalkan, nama saya Chelsea, nomor absen saya 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang kualitas informasi akuntansi. Nah, sebelum itu, apakah kalian tahu alasan mengapa kita harus mempelajari akuntansi? Jadi, kita mempelajari akuntansi agar dapat membantu kita memahami kinerja keuangan suatu organisasi dan merencanakan keuangan yang tepat, sehingga kita mampu mengatur keuangan kita lebih mudah. Yang pertama yaitu sejarah akuntansi. Akuntansi ini ditemukan pada tahun 1494 oleh Luca Pacioli, seorang ilmuwan dari Italia. Ia menerbitkan buku Summa de Arithmetica, Geometrica, Proportioni et Proportionalia yang berisi tentang sistem tata buku berpasangan. Luca Pacioli ini dijuluki sebagai Bapak Akuntansi Dunia. Nah, pada abad 18 sampai 19 terjadi revolusi industri yang menyebabkan akuntansi berkembang sampai ke Amerika. Saat itu, sistem akuntansi lebih dikenal dengan istilah Anglo-Saxon yang menggantikan sistem kontinental. Nah, akuntansi ini mulai berkembang di Indonesia saat penjajahan Belanda, karena Belanda pada saat itu menggunakan akuntansi dalam pembukuan. Nah, selanjutnya itu apa sih yang dimaksud dengan akuntansi? Jadi, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, atau memproses atau menganalisis data dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penilaian yang jelas serta tidak membingungkan oleh penggunanya. Adapun manfaat dari akuntansi yaitu akuntansi memberikan informasi keuangan yang akurat dan terstruktur. Dan yang kedua yaitu akuntansi membantu dalam perencanaan keuangan dalam jangka panjang. Yang ketiga, akuntansi membantu dalam mengevaluasi efisiensi, biaya, dan operasional. Yang keempat yaitu akuntansi membantu dalam mengukur kinerja dan profitabilitas. Yang kelima yaitu membantu dalam mengatur pengeluaran perusahaan. Yang keenam yaitu akuntansi membantu dalam merencanakan, mengawasi, dan mengontrol produksi barang. Pemakai informasi akuntansi. Akuntansi menyediakan informasi untuk berbagai pihak sesuai dengan kebutuhannya, seperti pemakai atau pengguna informasi akuntansi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu internal dengan eksternal. Nah, ternyata internal itu tugasnya ada 4. Yang pertama, melindungi harta perusahaan, menyusun rencana perusahaan, mengukur laba rugi perusahaan, dan mengawasi kegiatan perusahaan. Contohnya seperti pimpinan perusahaan atau orang yang memimpin perusahaan. Yang kedua, manajer akuntansi yang bertugas mengumpulkan transaksi-transaksi atau mengelompokkan, kemudian disusun menjadi laporan keuangan. Dan yang ketiga adalah manajer atau kepala bagian keuangan yang berfungsi untuk mengolah dan mengatur dana perusahaan.
Dan yang keempat adalah manajer produksi atau yang bertugas untuk mengawasi perusahaan. Dan yang kelima adalah manajer pemasaran, yaitu berfungsi untuk mengawasi strategi pemasaran di berbagai kegiatan. Yang terakhir yaitu supervisor atau karyawan. Kemudian ada tugas pihak eksternal, yaitu seperti pemilik atau investor, kreditor, pelanggan, dan badan pemerintah. Contohnya, pemilik perusahaan investor atau orang badan yang menyediakan modal bagi perusahaan. Yang kedua adalah kreditor atau orang yang mempunyai tagihan kepada perusahaan karena menjamin data atau pemasok barang dan jasa ke perusahaan. Yang ketiga adalah pelanggan, orang atau badan usaha lain yang menjadi konsumen atau mitra perusahaan. Dan yang terakhir adalah badan-badan pemerintah dan swasta yang bertugas menjadi badan perpajakan, serikat pekerja, perencanaan ekonomi, dan badan pembuatan peraturan. Selanjutnya yaitu kualitas informasi akuntansi. Informasi akuntansi biasanya berbentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat harus sesuai dengan aturan standar akuntansi keuangan yang baik. Yang pertama, dapat dipahami. Informasi akuntansi yang disajikan harus mudah dipahami oleh para pengguna atau pemakainya. Yang kedua, tepat waktu. Informasi harus disampaikan sedini mungkin untuk digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, relevan. Informasi akuntansi harus berhubungan dan bermanfaat sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi. Yang keempat, keandalan atau reliabilitas. Sistem informasi akuntansi harus diuji kebenarannya oleh pihak independen, sehingga informasi yang disajikan dapat diandalkan. Yang kelima, dapat dibandingkan. Informasi akuntansi yang disajikan harus bisa dibandingkan dari waktu ke waktu, supaya kita bisa mengetahui perusahaan tersebut mengalami kenaikan atau penurunan. Yang keenam, lengkap. Informasi akuntansi yang disajikan harus lengkap dalam menyajikan semua fakta keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Yang ketujuh, netral. Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak tergantung pada pihak tertentu. Halo, nah teman-teman tahu tidak, dalam akuntansi sendiri juga terdapat sebuah prinsip. Prinsip ini disebut dengan prinsip-prinsip dasar akuntansi. Nah, apa saja prinsip-prinsip dasar akuntansi? Mari kita bahas bersama. Nah, prinsip yang pertama yaitu prinsip entitas ekonomi atau Economy Entity Principle. Prinsip entitas ekonomi adalah prinsip yang mengharuskan pemisahan antara keuangan perusahaan dan juga keuangan pribadi agar laporan keuangan tetap jelas dan akurat. Kemudian prinsip yang kedua yaitu prinsip biaya historis atau Historical Cost Principle. Prinsip ini menekankan pada pencatatan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan suatu barang ataupun jasa. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip kesinambungan usaha. Prinsip ini menekan pada cara suatu perusahaan yang akan terus beroperasi dalam jangka waktu yang panjang, kecuali ada faktor atau kendala tertentu yang memaksa pemberhentian suatu usaha. Prinsip yang keempat yaitu prinsip pengungkapan penuh atau Full Disclosure Principle. Prinsip ini mewajibkan perusahaan untuk menyajikan informasi keuangan yang lengkap dan jelas agar analisis pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan tepat. Yang kelima, prinsip pengakuan pendapatan atau Revenue Recognition Principle. Prinsip ini mengharuskan perusahaan untuk mengakui pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan barang ataupun jasa pada periode yang tepat, sehingga aliran atau harta dapat dihitung secara akurat. Dan prinsip yang terakhir atau prinsip keenam yaitu prinsip mempertemukan atau Matching Principle. Dalam prinsip ini harus ada perbandingan antara pendapatan tersebut dengan biaya pengeluarannya. Tujuannya untuk mencocokkan pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan dalam periode waktu yang sama dan mengetahui apakah perusahaan memperoleh keuntungan atau juga kerugian. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang bidang-bidang akuntansi. Yang pertama adalah akuntansi keuangan atau financial accounting.
Akuntansi keuangan atau financial accounting merupakan bagian dari akuntansi yang mengkhususkan proses pencatatan transaksi hingga penyajian laporan keuangan. Biasanya, laporan keuangan ini bermanfaat bagi pihak eksternal perusahaan seperti bank, kreditur, pemerintah, pemegang saham, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Jadi, dalam pencatatan transaksi keuangan harus mengacu pada prinsip-prinsip standar akuntansi, sehingga mempermudah siapapun memahami hasil catatan. Yang kedua adalah pemeriksa keuangan atau auditing. Bidang akuntansi yang mengkhususkan pada pemeriksaan catatan-catatan akuntansi secara independen disebut dengan auditing. Proses yang mengerjakan bagian akuntansi auditing disebut dengan auditor. Dalam pelaksanaannya, biasanya auditor memeriksa apakah pencatatan transaksi telah sesuai dengan prinsip standar akuntansi dan memverifikasi bukti dari tiap transaksi. Jadi tugas auditor adalah memeriksa apakah catatan transaksi telah sesuai dan memverifikasi bukti-bukti yang ada. Yang ketiga adalah akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Bidang akuntansi manajemen mengkhususkan pada pengembangan dan penafsiran informasi akuntansi untuk membantu jalannya manajemen suatu perusahaan. Akuntansi manajemen mencakup perencanaan anggaran dan masalah-masalah khusus yang dihadapi manajemen, sehingga dalam pemecahan atau solusinya membutuhkan beberapa alternatif. Yang keempat adalah akuntansi biaya. Akuntansi biaya atau cost accounting berhubungan dengan perencanaan, penetapan, dan pengendalian biaya produksi usaha. Akuntansi biaya biasanya kerap ditemukan dalam perusahaan yang memproduksi bahan mentah menjadi barang jadi, atau yang disebut dengan manufaktur. Yang kelima adalah akuntansi anggaran, atau budgetary accounting. Akuntansi anggaran atau budgetary accounting merupakan bagian dari akuntansi manajemen. Jenis bidang ini berhubungan dengan penyusunan rencana pengeluaran perusahaan. Pada praktiknya, akuntansi anggaran juga membandingkan rencana pengeluaran dengan pengeluaran aktual. Yang keenam adalah akuntansi perpajakan atau tax accounting. Akuntansi perpajakan atau tax accounting mengkhususkan kegiatannya dalam persiapan data untuk perhitungan pajak perusahaan. Akuntansi ini akan berkaitan dengan masalah perpajakan seperti pengisian SPT, perhitungan PPh, dan PPN. Tujuan akuntansi perpajakan atau tax agar pajak yang dibayarkan perusahaan nantinya sesuai dengan peraturan pemerintahan, sehingga akuntan pajak harus mengerti prosedur dan undang-undang pajak. Yang ketujuh adalah sistem akuntansi atau accounting system. Sistem akuntansi atau accounting system adalah akuntansi yang berhubungan dengan prosedur penggunaan alat akuntansi dan menjadi langkah penentu dalam pelaporan data keuangan. Bidang akuntansi ini juga harus menciptakan suatu cara yang sedemikian rupa membantu mengendalikan arus laporan internal untuk kepentingan manajemen. Yang kedelapan adalah akuntansi pemerintahan atau governmental accounting. Akuntansi pemerintahan atau governmental accounting adalah bidang akuntansi yang kegiatannya diarahkan untuk mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan. Akuntansi pemerintahan juga bertugas melaporkan dan menjelaskan berbagai aspek pengelolaan administrasi keuangan negara melalui data akuntansi pengeluaran dan pendapatan kas negara. Dan yang kesembilan adalah akuntansi pendidikan atau educational accounting. Akuntansi pendidikan berhubungan dengan kegiatan pengajaran dan pengembangan pendidikan akuntansi, baik di level SMA hingga bangku perkuliahan. Contohnya, pelajaran akuntansi yang diterapkan dalam kurikulum SMA atau program studi S1 akuntansi di perguruan tinggi. Nah, setelah kita mengetahui berbagai informasi tentang akuntansi, pasti kita bertanya bahwa apakah akuntansi itu bisa menjadi sebuah profesi atau pekerjaan? Nah, pertanyaannya betul. Akuntansi itu bisa menjadi sebuah profesi atau pekerjaan. Nah, berikut ada beberapa profesi sebagai akuntansi. Yang pertama yaitu akuntan privat. Nah, akuntan privat ini adalah akuntan atau seseorang yang bekerja pada perusahaan tertentu atau yang biasa kita sebut sebagai karyawan.
Yang kedua yaitu akuntan publik. Akuntan publik adalah seorang akuntan yang memberikan jasa pelayanan bagi masyarakat. Nah, ini adalah sebuah pekerjaan yang kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah akuntan atau seseorang yang bekerja pada lembaga pemerintah, biasanya sebagai PNS atau pegawai negeri sipil, pegawai pajak, dan bekerja di BUMN. Yang keempat yaitu akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah akuntan atau seseorang yang menyampaikan ilmu akuntansi kepada calon akuntan. Nah, biasanya ini adalah dosen atau guru akuntansi. Nah, setelah kita menjadi seorang akuntan, kita perlu mengetahui etika sebagai profesi akuntansi. Berikut ada beberapa etika profesi akuntansi. Yang pertama yaitu tanggung jawab profesi. Nah, pasti setiap pekerjaan itu harus bertanggung jawab kepada pekerjaan tersebut. Begitupun dalam pekerjaan di bidang akuntansi sebagai seorang akuntan, kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan. Yang kedua yaitu kepentingan publik. Nah, dalam bekerja sebagai seorang akuntan, yang harus kita utamakan itu adalah kepentingan publik dalam melayani masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu kerahasiaan. Nah, kerahasiaan ini adalah mampu menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari sebuah perusahaan. Seperti di bidang keuangan, kita tidak boleh menyebarkan informasi tersebut begitu saja. Kemudian yang keempat yaitu perilaku profesional. Nah, di setiap profesi itu pasti kita harus bekerja profesional. Begitupun di bidang akuntansi sebagai seorang akuntan, itu kita harus bersikap profesional dalam bekerja dan dalam menghadapi publik atau masyarakat yang sedang kita layani. Demikianlah penyampaian video tugas akuntansi ini. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat. Kami menyadari bahwa ada kekurangan dalam penyajian ini, dan kami akan terus berusaha untuk memperbaikinya di kesempatan berikutnya. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Bye-bye.